Kisah sahabat mulia Zaid bin Sabit al-Ansori. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan dari bocah bernama Zaid bin Sabit beberapa ayat Al-Quran yang dihafal olehnya. Pada waktu itu Zaid baru berusia 12 tahun. Rupanya bocah itu mampu membaca ayat Al-Quran dengan begitu baik dan pelafalannya pun sempurna. Bacaan ayat-ayat Al-Quran keluar dari kedua bibirnya seperti bintang di langit yang menyala. Bacaannya begitu memberikan ilustrasi akan apa yang sedang ia baca. Setiap tanda wakof di mana ia berhenti menandakan bahwa Zaid amat mengerti akan hal yang dibacanya. Maka gembiralah hati Nabi karena mendapati bahwa bocah itu memiliki potensi yang lebih dari apa yang orang-orang katakan. Yang lebih menggembirakan Rasulullah ialah bocah itu sangat pandai menulis. Maka Rasulullah memandang si bocah itu dan bersabda, "Wahai Zaid, pelajarilah untukku tulisan bangsa Yahudi, sebab aku sulit memahami apa yang mereka katakan." Baik ya Rasulullah. Jawab Zaid bin Sabit. Zaid pun mulai mempelajari bahasa Ibrani hingga dia menguasai bahasa itu dalam waktu singkat saja. Jika Rasulullah ingin menulis surat untuk kaum Yahudi, maka Zaid yang bertugas menulisnya. Dan Zaid akan membacakan untuk Rasulullah jika orang Yahudi mengirimkan surat kepada beliau. Lalu Zaid bin Sabit juga mempelajari bahasa Suryani atas perintah Rasulullah, sebagaimana dia mempelajari bahasa Ibrani. Sejak itu, anak muda yang bernama Zaid bin Sabit menjadi sang penerjemah Rasulullah. Begitu Rasulullah merasa percaya akan kecerdasan dan sifat amanah Zaid bin Sabit, serta ketelitian dan pemahamannya, maka Nabi mempercayakan dia untuk menuliskan risalah langit yang turun ke bumi. Maka Rasulullah menunjuknya sebagai salah seorang pencatat wahyu Allah. Apabila ada beberapa ayat Al-Quran yang turun pada hati Rasulullah, maka beliau akan memanggil Zaid dan bersabda, "Tulis wahai Zaid," dan Zaid pun akan menulisnya. Maka Zaid bin Sabit pun menerima langsung ayat-ayat Al-Quran dari Rasulullah waktu demi waktu, sehingga dia tumbuh dewasa bersama ayat-ayat Al-Quran. Zaid menerima Al-Quran yang baru saja turun langsung dari mulut Rasulullah yang berkenan dengan asbabun nuzul tertentu. Hal itu membuat jiwa Zaid semakin terang dengan sinar cahaya Al-Quran dan menjadikan akal Zaid bercahaya dengan sinar syariatnya. Maka pemuda yang beruntung ini semakin mendalamkan kemampuannya dalam bidang Al-Quran. Zaid menjadi sumber referensi pertama dalam bidang Al-Quran bagi umat Islam setelah wafatnya Rasulullah. Zaid bin Sabit menjadi koordinator pengumpul Al-Quran dalam masa Khalifah Abu Bakar. Dia juga menjadi tokoh yang berhasil menyatukan mushaf-mushaf Al-Quran pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Salah satu keistimewaan Al-Quran yang dimiliki Zaid bin Sabit ialah bahwa Al-Quran selalu menerangi jalan kebenaran baginya pada beberapa keadaan yang mana orang-orang yang pintar pun sering merasa bingung. Pada hari Sakifah, kaum muslim berselisih pendapat mengenai orang yang tepat untuk menggantikan Rasulullah. Golongan muhajirin berkata, "Di kelompok kamilah seharusnya terdapat khilafah Rasulullah, sebab kamilah kaum yang lebih pantas." Sebagian orang Ansor berkata, Sebaliknya, yang pantas menjadi khalifah ialah orang yang berasal dari kami. hampir saja terjadi fitnah yang amat besar. Padahal Nabi baru dikafankan dan masih berada di tengah mereka sebelum dikubur. Di saat itulah kalimat tegas dan cerdas yang muncul dari petunjuk Al-Quran amat dibutuhkan, sehingga dapat membuat tenang fitnah yang akan bergejolak dan memberikan cahaya bagi orang-orang yang bingung yang mencari jalan kebenaran. Maka meluncurlah kalimat ini dari mulut Zaid bin Sabit al-Ansori tatkala dia melihat ke arah kaumnya dan berkata, Wahai para suku Ansar, Rasulullah SAW berasal dari golongan muhajirin.
maka orang yang menjadi khalifah beliau adalah orang dari golongan muhajirin yang sama seperti beliau. Dan kita dulunya adalah Ansor, maka sebaiknya kita tetap menjadi Ansor, yakni penolong khalifah sesudahnya dan pembantunya dalam menegakkan kebenaran. Kemudian Zaid bin Sabit mengulurkan tangannya kepada Abu Bakar As-Siddiq dan berkata, Inilah khalifah kalian, baiatlah Abu Bakar oleh kalian. Zaid bin Sabit dengan keutamaan Al-Quran dan pemahamannya, serta lamanya dia mendampingi Rasulullah, telah menjadikan dirinya sebagai menara petunjuk bagi kaum muslim. Para khalifah sering meminta pendapat Zaid dalam masalah-masalah pelik, dan orang-orang muslim juga kerap meminta fatwa kepadanya dalam berbagai permasalahan. Mereka seringkali mengadukan masalah-masalah warisan kepada Zaid, sebab tak ada lagi di kalangan kaum muslim pada saat itu orang yang lebih tahu dan memahami hukum waris dan lebih cerdas darinya dalam membagikan harta warisan. Khalifah Umar bin Khattab pernah berpidato di hadapan kaum muslim pada hari Al-Jabiyah yang berbunyi, Wahai orang-orang, siapa yang ingin bertanya tentang Al-Quran, maka hendaknya dia mendatangi Zaid bin Sabit. Para penuntut ilmu dari kalangan sahabat dan tabi'in mengetahui dengan amat baik kedudukan Zaid bin Sabit, hingga membuat mereka memuliakan dirinya karena ilmu yang dikuasai oleh Zaid. Tatkala Zaid bin Sabit telah kembali ke hadirat Allah, maka kaum muslim menangisi ilmu yang turut dikuburkan bersama jasadnya. Abu Hurairah berkata, Hari ini sudah meninggal orang yang ilmunya amat luas dalam umat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menjadikan Ibnu Abbas sebagai penggantinya. Wallahu a'lamu bissawab.